Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali bersama saya. Dalam video yang ketiga ini adalah video season akhir tentang huruf Korea yang jumlahnya 40. Dan saya akan ulas kembali dari huruf vokal, konsonan, vokal rangkap, dan yang terakhir nanti akan saya tulis. Baik, kita langsung saja ke materi yang akan saya bawakan ini. Kita simak baik-baik. Kita juga harus menyiapkan buku dan pulpen untuk menyalin, karena belajar itu tidak lepas dari yang namanya pulpen dan buku. Dan bersungguh-sungguhlah dalam belajar bahasa Korea, karena TKI Korea itu adalah TKI Ningrat. Kenapa dikatakan TKI Ningrat? Karena Korea itu jelas, aturan mainnya jelas. Kita ke sana itu tidak diangkat jadi training, tapi kita di sana adalah diangkat jadi pekerja. Makanya kalau pas kita pulang nanti ada dana pensiun, ada dana untuk tiket, ada asuransi yang lain, asuransi jika kita tidak digaji. Jadi intinya negara Korea itu, kita bekerja di sana itu adalah benar-benar dihargai, disediakan fasilitas. Pokoknya TKI Korea itu adalah TKI Ningrat. Maka kita harus benar-benar sungguh-sungguh. Vokal. Sekali lagi, dalam bahasa Indonesia vokal itu A, I, U, E, O. Dalam bahasa Korea vokal itu ini vokal dan ini vokal rangkap. Yang kita bahas pertama adalah vokal. Nomor satu adalah A. A itu kita bikin garis ke atas, arahnya ke kanan, itu namanya A. Nomor 2, garis arahnya ke kanan ada 2, kita tambah Y saja, maka namanya Ya. Sekali lagi, setiap yang ada 2 ditambah Y, maka Ya. Kalau ini ke kiri, ini namanya O. Yang saya katakan kemarin, O berdiri atau O kecil namanya, maka O nya kita kasih tanda. Yang keempat adalah Yo. Kenapa Yo? Seperti nomor 2 tadi, setiap yang ada 2 kita tambah Y saja. Kalau nomor 5 ini O duduk. Kita bikin garis arahnya ke atas, maka ini O. Nomor 6 kita bikin garis arahnya ke atas ada 2, maka kita tambah Y saja, maka ini Yo. Nomor 7 kita bikin garis arahnya ke bawah, ini U. Sekali lagi, kalau O ini arahnya ke atas, kalau U arahnya ke bawah, garis arahnya ke bawah. Kalau ada 2 kalau ada 2 ini namanya U, dibacanya U. Nomor 9 kita bikin garis, ini E. Dan nomor 10 adalah 10 kebalik, itu namanya I. Sekali lagi, huruf Korea itu tidak bisa berdiri sendiri, maka harus diikuti oleh konsonan. Nah, yang mengikuti huruf vokal itu adalah konsonan iyang, yang dimana kalau di awal bulatan ini di awal ini dia tidak berbunyi. Berbunyi itu nanti kalau posisi dia di bawah huruf vokal. Konsonan iyang ini nomor 8. Nomor 8 adalah konsonan iyang. Maka yang saya jelaskan kemarin, posisi konsonan yang 14 ini, posisinya sama seperti konsonan iyang. Misalnya K, maka K di sini maka dibacanya K. N sama Ya, maka dibacanya Nya. D sama O misalnya Do. Sekali lagi, posisi konsonan 1 sampai 14 ini posisinya sama dengan konsonan yang nomor 8 ini, yaitu konsonan iyang. Kita bahas lagi yang konsonan yang 14.
ini konsonan. Nomor 1 adalah K atau G, boleh dibaca K, boleh dibaca G. Nomor 2 adalah M, yang saya jelaskan kemarin, ini asalnya kotak dibelah, kalau yang atas jadi K, yang bawah jadi M. Kalau nomor 3 ini T, kemarin saya katakan ini seperti magnet U. Ini dibacanya T atau D. Kalau yang nomor 4 ini R, kata saya kemarin ini Nazi Jerman. Nomor 5 ini M kita bikin kotak saja. Nomor 6 kita bikin A kebalik, ini B atau P. Nomor 7 ini S itu Y kebalik. Nomor 8 ini konsonan iem yang selalu ikut vokal, ini ini. Nomor 9 adalah J atau C. Nomor 10 ini CH. CH itu kalau J seperti ini kita bikin angka 7, kita bikin butut saja ke belakangnya. Kalau CH kita bikin J, atasnya kita kasih tanda nih. Kasih tanda, ini namanya CH. Kalau nomor 11 ini KH. KH itu kakaknya K. K ini adiknya dan kakaknya adalah KH. Kita kasih tarik saja ke bawah ini, ke arah kiri ya, seperti tanda panah ini. Nomor 12 itu adalah TH. TH itu kata saya kemarin adalah kakaknya daripada T nomor 3 ini. Kalau T ini adiknya, kalau kakaknya adalah TH. Kenapa saya katakan seperti itu? Biar kita mudah untuk menghafal. Nomor 13 ini adalah PH. PH kita bikin Romawi 2 saja. Dan yang 14 adalah H. Sekali lagi, dalam belajar bahasa apapun, awal-awal sekali itu kita harus menghafal huruf. Bahasa Indonesia pun sama. Kalau hafal A, B, C, D-nya, maka kita akan bisa baca. Dalam bahasa Al-Quran pun sama, kalau kita tahu, kalau kita hafal alif, ba, ta, sa-nya, maka insya Allah kita akan bisa ngaji. Seperti itu, seperti bahasa Korea pun sama. Kalau kita hafal huruf-hurufnya, maka kita akan bisa baca. Maka terus simak. Terus tonton dan simak dan pelajari video saya. Mudah-mudahan Anda mengerti dan mudah-mudahan cita-cita Anda bisa terlaksana kerja ke Korea. Terus pokoknya akan saya bahas dari mulai vokal sampai bab 60 nanti. Kita akan bedah modulnya. Vokal rangkap. Kenapa dikatakan vokal rangkap? Karena gabungan vokal, yaitu nomor 1 kita bikin A dulu, ini A. Kita tinggal tambah I, maka namanya AE. Nomor 2 kita bikin ya ini tambah I, maka namanya yae. Tapi dibacanya mah ini. Ini dibaca Y. Jadi gak usah, kalau dengan K jadi tidak usah kae, tidak usah kiae, kita baca ke, kita baca Y saja. Kenapa sih kok ada ada Y, ini juga dibacanya Y? Kenapa? Karena beda huruf itu beda arti. Sekali lagi, beda huruf beda arti. Nanti kita akan bahas lagi di kosakata, nanti akan Anda lebih paham lagi. Nomor 3 kita bikin O, ini O. Tambah I saja, ini dibacanya E. Yang nomor 4 kita bikin yo, ini. Kita tambah I, maka jadi Y dibacanya. 5, 6, 7 kita bikin O dulu. O ini. Nomor 5 O, ini O juga. 5, 6, 7 O. Dibaca wa. Kenapa dibaca wa?
kata saya kemarin, kita lihat saja huruf akhirnya. Kalau huruf akhirnya A, maka dibacanya UA. Nomor 6, seharusnya ini I, maka harusnya dibaca WI. Yang saya jelaskan kemarin, WI itu sudah ada di nomor 10. Ini WI ini. Maka nomor 6 ini dibacanya OW. Ini kita kasih tanda. Ini yang beda soalnya. Kalau yang lainnya mah tinggal lihat saja huruf akhirnya. Huruf akhirnya A dibaca WA. Nomor 7 huruf akhirnya AE, maka ini namanya WAE. Tapi dibacanya mah W. Seperti tadi ini AE, ini dibacanya E. Ini pun sama WAE, tapi dibacanya W. Nomor 8 huruf akhirnya adalah O, maka dibacanya WO. Nomor 9 huruf akhirnya E, ini mana ini maka dibacanya W. Kalau WAE ini gabungannya dengan AE tuh, WAE, AE. Ini namanya WAE tapi dibacanya W. Nomor 8 ini huruf akhirnya O, maka dibacanya WO. 9 huruf akhirnya E, maka dibacanya W. Nomor 10 huruf akhirnya I, maka dibacanya WI. Nomor 11 ini mana ini dengan I, maka dibacanya EI. Jadi menurut saya bahasa Korea itu mudah, belajar bahasa itu mudah. Kenapa dikatakan mudah? Kita tidak seperti belajar matematika yang perlu dengan rumus. Kalau dalam bahasa itu semakin banyak kosakata, maka akan semakin pandai kita. Jadi seperti itu. Nah, kita karena ini jumlahnya 10, konsonan jumlahnya 14, vokal rangkap jumlahnya 11. Ini totalnya 35, sedangkan huruf Korea itu jumlahnya seluruhnya adalah 40, maka 5 lagi. Nah, yang 5 ini lebih mudah. Kenapa? Karena kalau konsonannya sudah hafal, maka konsonan rangkapnya akan lebih mudah. Kita simak baik-baik. Konsonan rangkap. Nomor 1 ini sangkiak atau double kiak ini. Double K. Double K. Sekali lagi, nomor 1 ini adalah double K. Nih, K ini double. Ini dibacanya K. Kalau K ini kan bisa dibaca G, tapi kalau ini cuma K dibacanya. Yang kedua, double T. Dibacanya T. Ini T ini. Kalau T ini kan bisa T, bisa D dibacanya. Kalau ini mah cuma dibaca T. Double T namanya. Nomor 3, sang double S. Double S. Ini dibacanya S. S ini nih, nomor 7 S. Double S. Nomor 4, double B. A kebalik. A kebalik ini dibacanya P. Kalau B itu ini nomor 6, bisa dibaca B, bisa dibaca P. Tapi kalau di konsonan rangkap ini dibacanya P saja. Ini pun dibacanya K. Kalau ini dibacanya T. Satu lagi yang terakhir nomor 5. Ini sang double J.
Kita bikin nomor 7, kita kasih buntut, ini dibacanya C. Nah, jadi huruf Korea yang 40 dari vokal, konsonan, vokal rangkap, konsonan rangkap sudah saya kasih semua. Tinggal bagaimana kemauan Anda untuk belajar, kemauan Anda untuk ke Korea itu bagaimana. Apakah benar Anda ingin ke Korea? Apakah benar Anda ingin sukses? Maka tinggal Anda buktikan bagaimana usaha Anda untuk belajar. Nah, 40 huruf Korea ini sekali lagi terdiri dari vokal, konsonan, vokal rangkap, konsonan rangkap. Terus simak video saya, terus pahami apa yang saya terangkan, dan kalau misalnya Anda kurang memahami tinggal komen saja, nanti akan saya jawab. Jadi tidak usah malu-malu. Sekali lagi, yang namanya belajar itu harus siap pulpen dan harus siap buku agar kita paham. Nah, bagaimana untuk cara melatih nulisnya supaya kita lebih hafal lagi? Supaya kita lebih paham lagi, lebih hafal lagi tentang huruf Korea. Perhatikan seperti ini. Nah, jadi Anda di rumah bikin seperti ini. Kita bikin A, bikin vokal A, ya, O, yo, O, yo, U, U, I. Dan di sini kita bikin konsonan. K, N, T, R, M, B, S, Eng, J, CH, KH, TH, PH, dan H. Jadi untuk lebih hafal lagi, maka kita belajarnya sambil membaca dan sambil menulis seperti ini. Nah, selanjutnya kita gabung-gabungkan K dengan vokal A, maka nulisnya adalah K, maka dibacanya K. K dengan ya, maka nulisnya adalah kia. Kia dibacanya K dengan ya, maka kia. K dengan O, maka dibacanya ko. K dengan yo, maka dibacanya kyo. K dengan O dibacanya ko. Jadi posisi konsonan yang lain ya seperti huruf konsonan yang ini. Kalau di awal seperti ini ya, konsonan yang lainnya sama di awal. Kalau konsonannya seperti ini, seperti O duduk ya, huruf konsonan yang lain pun sama seperti ini posisinya, seperti bulatan ini. Tuh, ini kakaknya di sini. K seperti ini sama nih. Terus ku sama juga tuh posisinya. Q ke Ki. Sambil ditulis, sambil kita baca K, kia, ko, kyo, ku, Q, ke, Ki. Seperti itu.
Demikian pun yang lain, misalnya yang N. Nah, nya. N dengan iya, nya dibacanya. Sama, N dengan iya, nya. No, nyo, no, sama tuh. Nyo, nu, nyu, ne, nih. Terus sampai kita bikin seperti ini. Maksudnya apa? Supaya kita hafal hurufnya dan bacanya pun hafal. Sekali lagi, kalau hafal hurufnya maka kita akan bisa baca. Nah, langsung ke sini kita ke eng. Berarti ya seperti ini nulisnya. A, ya, o, yo, o, yo, u, yu, i. Konsonan i yang. Sekali lagi, konsonan yang lain maka cara penulisannya seperti konsonan i yang seperti ini. Saya kira jelas dan gampang. Tinggal kemauan Anda bagaimana untuk bisa memahami bahasa Korea. Sekali lagi, jangan hanya nonton, kita siapkan pulpen, kita siapkan buku dan tulis. Kalau kita hafal huruf maka kita akan bisa baca. Kalau orang zaman dulu hafal A, B, C, D, maka orang zaman dulu pasti bisa baca. Seperti itu. Demikian pun vokal rangkap. Demikian pun vokal rangkap. Kita bikin lagi seperti yang tadi yang pertama. Vokal rangkapnya kita bikin A sama I, ae, yae, ye, wa, owe, wae, wo, we, wi, ae, yae, ye, wa, owe, wae, wo, we, wi. Nah, konsonan yang lain sekali lagi posisinya sama dengan konsonan i yang ini. K. K dengan ae maka dibacanya ke. K dengan yae maka dibacanya kie. K dengan e maka dibacanya ke. K dengan y maka dibacanya kie. K dengan ua maka dibacanya kwa. K dengan oe maka dibacanya koe. K dengan wae maka dibacanya kue. Terus jadi sama konsonan yang lain pun sama posisinya seperti ini. Terus K dengan wo maka dibacanya kwo. K dengan w maka dibacanya kwe. K dengan i maka dibacanya kui. K dengan ei maka dibacanya kei. Demikian pun konsonan-konsonan yang lain. N dengan e, nah ae maka dibacanya ne. N dengan y, nye. N y, nye. N e, ne. N y, nye. N
N sama W nua, N sama W nue, N sama I sama Y berarti nuai, tapi dibaca S ya, dibaca saja nue. N dengan W nuo, N dengan W nue, N dengan I nui, N dengan ei maka nei. Seperti itu. Jadi kita bikin seperti tadi, maksudnya apa? Biar tangan kita terbiasa nulis dan membacanya kita bisa. Ya, seperti itu. Lalu yang selanjutnya kita akan bahas belajar menulis. Perhatikan, satu suku kata dalam bahasa Korea minimal 2 huruf dan maksimal 4 huruf. Ini yang 2 huruf, maka konsonan dan vokal. Maka K dengan A. Nomor 2, konsonan dengan vokal. Maka K dengan O, seperti ini. Konsonan vokal K dengan A. Atau seperti ini kan A tuh, seperti ini. K dengan vokal K dengan O tuh ko. Atau seperti ini tuh posisinya. Ini konsonan, ini konsonan, ini konsonan, ini juga konsonan. Ini yang satu suku kata 2 huruf. Jadi 1, 2. Ini 1, 2. Dan yang ketiga, yang 3 huruf, konsonan, vokal, konsonan. Atau 1, 2, 3. Contohnya adalah M, O, K. M, O, K berarti mok ini. Terus nomor 4, misalnya K konsonan, K itu konsonan, vokal dan konsonan. Maka ini aturan mainnya adalah 1, 2, 3. Contohnya adalah K, O sama T, maka dibacanya kot ini. Seperti itu. Dan yang kelima, ini konsonan, vokal, konsonan, konsonan. Maka 1, 2, 3, 4. Contohnya misalnya T, A, R, K. Dibahasanya adalah tak. Jadi ini yang 2 huruf, ini yang 3 huruf, ini yang 3 huruf, nih 3 huruf ya. Kalau ini yang 2 huruf, ke kanan arahnya, terus ini yang ke bawah tuh, ke bawah. Ini yang 3 huruf,
dan ini yang 4 huruf. Seperti itu. Contoh misalnya Mokta. Mokta itu 2 suku kata, mok dan ta. Maka nulisnya adalah M. O-nya ini ada tandanya O-nya, maka kalau ada tandanya berarti O-nya O berdiri, maka ke sini arahnya. Ka konsonan, maka di bawah K. Nah, taknya tinggal T sama A, maka dibacanya Mokta. Yang kedua, kada. Kada itu 2 huruf, K sama da. Maka K itu K, A kan? K, D-nya ta terus A, maka dibacanya kada. Terus yang 4, ikta. Ikta yang keempat itu. Ikta berarti 2 suku kata. Sekali lagi, I itu bukan begini itu, tapi kalau nulis I maka tetap harus diikuti oleh konsonan I. Terus setelah I ini L, maka ke bawah L. Terus K, terus T sama A, maka A. Jadi ini yang 3 huruf dalam satu suku kata, ini yang 2 huruf, dan ini yang 4 huruf. Jadi seperti itu. Ini video yang ketiga ini session terakhir tentang pengenalan huruf. Jadi sekali lagi, kalau kita hafal huruf bahasa Korea, maka kita akan bisa baca. Seperti itu. Nah, setelah kita bisa baca, maka akan saya bahas tentang SPOK, tata bahasanya. SPOK adalah Indonesia, dan kalau Korea adalah SKOP. Mungkin dari saya cukup hanya sekian. Terus ikuti video saya dan jangan lupa subscribe biar saya selalu berinovasi dan mengedukasi tentang bahasa Korea dan bagaimana cara untuk bekerja di Korea. Yang penting untuk Anda punya kemauan, gigih dan usaha yang sungguh-sungguh. Terus dukung saya dan semoga ilmu kita barokah. Dari saya Rahmat Hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.